Jadi eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, ya, penasihat hukum saudara, semuanya dinyatakan tidak dapat diterima. Presiden Jokowi melantik Ketua Relawan Pro Jokowi Budi Aris Setiadi jadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution dukung polisi tembak mati begal di Medan menuai kontroversi. Puluhan ekor kucing mati misterius di Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Gracia Adur. Inilah laporan khusus lengkap. Sementara itu Senin kemarin, Presiden Jokowi melantik Ketua Relawan Pro Jokowi jadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Pengamat politik menilai keputusan Presiden menggantikan posisi Joni Plate dengan relawan Jokowi sesuatu yang janggal. Sidang kasus mega korupsi Menara BTS 4G yang diduga merugikan negara 8,3 triliun rupiah berlanjut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak nota keberatan terdakwa ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate. Begitu ya Pak Gerard Plate. Jadi eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, ya, penasihat hukum saudara, semuanya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah membahas materi pokok perkara yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya. Demikian Pak. Di awal saya sudah sampaikan kalau eksepsi itu menyangkut mengutaati materi pokok perkara, pasti akan kami nyatakan tidak dapat diterima. Penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan. Kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Presiden Jokowi melantik Ketua Relawan Pro Jokowi dalam pemilu Presiden Budi Aris Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi menempati posisi Menkominfo yang kosong pasca politisi Nasdem Joni G. Plate terjerat kasus korupsi proyek Menara BTS 4G Kominfo. Presiden Jokowi beralasan pengangkatan menteri non-partai sebagai pengganti Joni G. Plate agar dapat bekerja cepat menuntaskan proyek BTS 4G. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Budi Ari menegaskan komitmennya melaksanakan perintah Presiden. Jadi gini, kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Pak, ya nanti tunggu Pak Presiden. Kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semuanya. Selain Menkominfo Budi Aris Setiadi, Presiden Jokowi juga melantik 5 wakil menteri dalam reshuffle kabinet ke-8 yang dilakukannya selama menjabat Presiden pada Senin 17 Juli. Di antaranya, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN, politisi P3 dan ex-petinggi GP Ansor Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diisi Pak Iman Raharjo, tokoh akademisi yang juga menjabat Rektor Universitas Mustopo. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Perkasa Ruslani sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Nezar Patria, staf khusus 5 Menteri BUMN sebagai Wakil Menteri Kominfo. Penunjukan Budi Aris Setiadi pun membuat hubungan Presiden Jokowi dan Partai Nasdem makin tak mesra. Apalagi pelantikan Budi Ari dilakukan sehari pasca Ketua Umum Surya Paloh mengkritik gagasan revolusi mental Presiden Jokowi. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik
dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulahnya kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Namun, Sekjen Partai Nasdem menegaskan partainya masih setia dalam pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sikap Nasdem itu tidak akan berubah terhadap pemerintahan sekarang hanya karena reshuffle ini, itu intinya. Tapi gini Pak Hermawi, Nasdem sendiri merasa ditinggalkan tidak oleh Pak Jokowi? Jadi begini, Nasdem tidak pernah merasa ditinggalkan karena memang tidak ditinggalkan. Kalau kita dikatakan kita mau tetap bersama kabinet ini kecuali kita diminta keluar, itu prinsipnya ya. Itu prinsip yang selalu kami ungkapkan kepada para kader. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai keputusan Presiden menggantikan posisi Johnny G. Plate dengan relawan Jokowi sesuatu yang janggal. Pola-pola sebelumnya, bukan hanya zaman Pak Jokowi, tapi zaman Presiden sebelumnya, kalau ada reshuffle yang melibatkan menteri yang merupakan representasi partai, itu penggantinya dari partai yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau Pak Johnny Plate diganti, pola sebelumnya itu Presiden Jokowi akan kulo nuwun memberitahukan kepada Bang Surya Paloh siapa rekomendasi dari Partai Nasdem untuk menggantikan ya posisi Pak Johnny Plate. Sementara itu, tenaga ahli kantor staf Presiden meminta publik tak menilai keputusan Presiden sebagai kebijakan politis semata. Bapak Presiden punya pertimbangan-pertimbangan, Bapak Presiden sudah mengenal dan Bapak Presiden ingin bahwa mereka yang loyal memang betul-betul bisa menjaga program Presiden ini. Sehingga bahwa internet dari Sabang sampai Merauke itu memang betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan baik. Ditunjuknya relawan Jokowi Budi Ari sebagai Menkominfo juga membuat langkah politik Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024 makin hangat diperbincangkan. Pengamat politik Khairul Umam menilai Presiden Jokowi tengah memberi ruang kepada relawannya yang justru tengah hangat dengan bakal capres Prabowo Subianto. Kita tahu beberapa waktu lalu ada sejumlah kalangan, terutama dari elit PDIP sendiri, menuding bahwa kelompok relawan Jokowi, terutama dari Projo dan juga relawan yang kemarin menyelenggarakan musrah, itu adalah bagian dari sempalan kecil tim relawan yang saat ini memang belum terdaftar menjadi bagian dari tim sukses atau tim pemenangan pencapresan Ganjar Pranowo. Dan pada momentum itu kita juga memahami per hari ini justru ada kedekatan antara Bang Muni atau Pak Budi Ari dengan tim yang berada di lingkaran Pak Prabowo Subianto. Ini menegaskan bahwa kemudian kelompok relawan di sekitar Presiden Jokowi yang barangkali di underestimate oleh teman-teman dari PDIP justru per hari ini mendapatkan ruang yang begitu terbuka dalam konteks kekuasaan, diberikan ruang pada level menteri. Pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution dukung polisi tembak mati begal di Medan menuai kontroversi. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontra Sumatera Utara menyebut pernyataan tembak mati tak seharusnya keluar dari mulut pejabat publik. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membela seruan Wali Kota Medan itu. Wilayah Kota Medan menyampaikan akan ditindak di lapangan walaupun harus ditembak mati. Sepekan terakhir, Wali Kota Medan Bobi Nasution menjadi perhatian publik karena pernyataannya mendukung polisi menembak mati begal di Medan. Kasus begal dan geng motor memang sangat marak terjadi di Medan. Tak segan, pelaku menghabisi nyawa korban untuk menguasai harta khususnya sepeda motor. Tembak! Tembak aku, tembak! Pisau kau! Bebe! Ini Kota Medan dan masyarakat Kota Medan sangat mengharapkan upaya yang nyata penindakan secara tegas bagi
bagi para perilaku kriminal, geng motor, begal, pencurian fasilitas umum, dan permasalahan laut. Pernyataan menantu Presiden Jokowi ini mengundang polemik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontra Sumut, Rahmat Muhammad mengatakan, pernyataan tembak mati tak seharusnya keluar dari mulut pejabat publik. Rahmat khawatir, pernyataan Bobi akan menjadi legitimasi aparat untuk menembak mati pelaku begal. Saya kira tentu kami sayangkan karena pernyataan Bobi adalah pernyataan pejabat publik, dia bukan pernyataan dari masyarakat. Kalau masyarakat tentu itu bukan menjadi legitimasi bagi aparat untuk melakukan penembakan mati. Dan sayangnya pada saat Bobi menyatakan dia meminta aparatur kepolisian untuk menembak pelaku begal, dan kejadian itu justru terjadi gitu. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena pun menilai kepala daerah tak pantas mendukung aksi pelanggaran hak asasi manusia. Menanggapi kritikan-kritikan tersebut, Bobi mengklarifikasi pernyataan dukungan terhadap tindakan tembak mati begal hanya ditujukan untuk aparat penegak hukum, bukan masyarakat. Ini korbannya sudah banyak, baik itu yang sampai meninggal dunia, luka-luka. Yang kita serukan adalah kepada penegak hukum, bukan kepada seluruh masyarakat. Jadi saya rasa memang kalau polisi nggak boleh nembak, jadi gimana dong? Ya memang tugasnya kan. Tugas dari Iya, iyalah, prosedur kan sudah ada. Meski pernyataan Bobi Nasution menuai kontroversi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membela seruan Wali Kota Medan ini. Menurut Prabowo, permintaan Bobi jangan langsung dinilai sebagai dukungan tindak sewenang-wenang, melainkan upaya kepala daerah melindungi warganya. Aturan soal penindakan terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 479 Ayat 1 dan 2, pelaku pencurian yang diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan diancam pidana maksimal 12 tahun. Bila pencurian dilakukan bersekutu mengakibatkan kematian korban, maka pelaku dijerat pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sementara itu, dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan, polisi dilarang untuk melakukan kekerasan saat bertugas kecuali untuk mencegah kejahatan dan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Dalam rekap juga ditegaskan larangan menggunakan kekerasan atau senjata api yang tidak berdasarkan hukum. Bagi anggota Polri yang melanggar, akan dikenai sanksi sesuai kode etik profesi kepolisian disiplin dan hukum yang berlaku. Aksi begal memang makin meresahkan warga Medan. Teranyar, Polres Pelabuhan Belawan Medan menangkap 2 kakak beradik pelaku begal motor yang terekam CCTV dan viral di sosial media. Dalam rekaman, tampak korban didekati pelaku yang membawa senjata tajam. Korban kemudian ditendang hingga tersungkur ke dalam parit. Tak hanya itu, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumut atau UMSU menjadi korban keganasan begal. Mahasiswa UMSU ini tewas akibat dibegal. Keempat pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah polisi menembak kaki pelaku karena melawan saat diringkus. Polda Sumut kembali lancarkan peringatan keras. Polisi akan menindak lebih tegas geng motor dan pelaku begal di Medan. Para pelaku begal ini sudah sangat mengganggu, sudah sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kami, Polda Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan akan melakukan tindakan lebih tegas lagi. Puluhan ekor kucing mati misterius di sejumlah wilayah Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta mengungkap kematian kucing bukan karena diracun. Hingga kini Dinas KPKP pun masih melakukan pemeriksaan lanjutan. Sementara, 6 ekor kucing mati di Rumah Singgah Hewan Parung, Bogor, Jawa Barat akibat gangguan pernafasan usai rumah singgah dibakar mantan pegawai lantaran sakit hati karena dipecat. Puluhan ekor kucing mati misterius di wilayah RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bangkai kucing kerap ditemukan di sudut-sudut jalan sejak sepekan lalu. Semula, Ketua RW setempat mencatat per 11 Juli ada 21 ekor kucing mati mendadak dalam kurun waktu 10 hari terakhir.
Namun per 13 Juli, kucing mati mendadak bertambah 3 ekor. Dari total keseluruhan 24 ekor, sebagian besar merupakan kucing peliharaan. Kucing ditemukan dalam kondisi lemas dan kejang-kejang hingga akhirnya mati. Sebagian kucing liar, kebanyakan dari kucing peliharaan, kebanyakan. Matinya yang jelas tuh di luar rumah, bukan di dalam rumah. Yang di lapangan, di depan-depan teras, ada yang di pinggir jalan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP DKI Jakarta telah melakukan pengecekan ke lokasi dan memeriksa sampel bangkai kucing. Namun penyebab pasti kematian puluhan kucing di Sunter masih misteri. Hasil temuan sementara mengungkap penyebab kematian kucing bukan karena diracun. Sebab hasil pemeriksaan patologi anatomi menunjukkan seluruh organ kucing dalam kondisi normal dan lambung kucing dalam keadaan kosong. Hasil uji PCR rabies dan uji cepat COVID-19 pada sampel kucing mati mendadak pun negatif. Pihak Dinas KPKP hingga kini masih melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian dari hasil observasi tadi kita melakukan pengamatan secara langsung, yang pasti tidak ada busa di mulutnya. Kemudian kucing itu ada gejala kejang-kejang, nggak lama kemudian di kelamin itu mengeluarkan air. Setelah itu nggak lama kemudian kucing mati. Sementara dari sudut pandang virologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari virus dan penyakit yang disebabkan oleh virus, kematian mendadak massal pada kucing dalam satu waktu bisa diakibatkan virus atau keracunan. Namun untuk mengetahui penyebab pastinya harus berdasarkan pengamatan uji laboratorium. Nah, kalau kita bicara virus, yang paling sering menjangkit itu hanya ada 2, yaitu cat distemper, felin panleukopenia virus. Yang pertama, yang kedua rabies. Gitu. Menurut saya lebih ke keracunan. Kalau menurut saya. Lebih ke keracunan ya, oke. Ya, tapi kita akan tahu apakah ini penyakit virus atau tidak setelah kita melakukan uji nekropsi. Sementara dikutip dari Kompas.com, salah satu warga RW 05 Kelurahan Sunter Agung membantah ada yang meracuni kucing karena masyarakat sekitar dikenal sebagai pecinta kucing. Warga juga menilai tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kucing keracunan, seperti keluarnya busa di bagian mulut. Untuk melakukan mitigasi, Dinas KPKP DKI Jakarta memberikan vaksinasi dan pengobatan untuk kucing peliharaan warga. Bekerja sama dengan komunitas, klinik, dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jakarta, Dinas KPKP DKI Jakarta juga akan melakukan sterilisasi untuk mengendalikan populasi kucing. Kita melakukan pengambilan sampel kadaver atau bangkai kucingnya. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama dengan OPD yang lainnya, sampai kemudian Balai Besar Veteriner Subang dari Kementerian Pertanian, kita melakukan investigasi. Setelah itu tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya saat sekarang ini kita melakukan vaksinasi. Kemudian pengobatan. Untuk mengantisipasi bertambahnya kematian kucing, warga memilih tidak melepas hewan peliharaannya keluar rumah. Di tempat terpisah juga terjadi kematian mengenaskan pada kucing. 6 ekor kucing mati di rumah singgah hewan Parung, Bogor, Jawa Barat. Mirisnya, kematian kucing akibat gangguan pernapasan usai rumah singgah dibakar mantan pegawai lantaran sakit hati karena dipecat. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku datang membawa batu dan memecahkan pintu kaca rumah singgah 11 Juli lalu. Pelaku masuk dan menyiram cairan yang diduga bensin, lalu menyulutnya dengan korek api hingga bagian gudang terbakar. 6 ekor kucing pun mati sesak napas akibat asap yang masuk ke dalam kandang. Sebagian kucing berhasil diselamatkan dan masih dalam perawatan karena mengalami gangguan pernapasan. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Parung dan dijerat pasal tentang kesalahan menyebabkan kebakaran dan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Orang diduga pelaku pembakaran gudang peralatan hewan dan pengerusakan kaca pintu di klinik hewan tersebut. Diketahui bahwa api mulai membesar. Pelaku ini yaitu diduga mantan dari pegawai rumah hewan tersebut yang dibakar dengan motifnya yaitu sakit hati karena sudah dipecat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024
hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.